Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewo Gede Agung Canis Cahyana SPD, instansi SMK Negeri 1 Tampak Siring. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan melaksanakan PPL siklus 1. Berikut video pembelajaran saya. Pada asana panganjali. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat belajar? Semangat. Baik. Ada yang nggak hadir nggak? Ada. Berapa orang? Dua. Ya, baik. Bapak absen dulu. Ya. Baik, Pak absen. Ya. Dewo Ayu Sri Kusuma Dewi. Hadir? Sakit? Iya. Terus Dewa Ayu Yesika hadir? Iketur Surya Ananta Hadir, Pak. Imade Jose Putu Nesa izin. Ya. Iwayan Agus Pramana Iwayan Andika Putra Kade Agus Nikomang Ayu Sarina Dewi Nikomang Cika Hadir, Pak. Nikomang Dwi Utari Nikomang Tri Antari Helo Made Mita Helo Putu Depi Helo Putu Dita Pane Putu Yurita. Baik. Baik, ada 3 orang jadi yang tidak hadir hari ini. Ada yang sakit 2 orang, ada yang izin 1 orang. Baik, Bapak lanjut aja. Nah, untuk materi kita sekarang statistika penyajian data. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan ngasih kalian asesmen awal, asesmen diagnostik. Ya. Nah, untuk asesmen diagnostik kalian bisa lihat link di depan atau di scan. Silakan nanti dijawab. Nanti ada pertanyaan, waktunya 5 menit. Ya. Nanti yang nggak dapat sinyal WiFi boleh pakai tethering dari Pak. Ya, cari aja Realme 15. Nanti passwordnya Cahya 2406. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, silakan dikerjakan. Dibuka linknya atau di scan barcode-nya langsung. Ya, scan barcode boleh. Untuk linknya http://bit.ly/assessment diagnostik 1. Ya.
bisa masuk. Ya, silakan dijawab. Bisa. Bisa. Udah, baik, cukup waktunya ya. Silakan selesaikan. Bapak lanjut sekarang. Pak akan sebelum kita ke materi inti, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Pak ajukan ya. Apa yang dimaksud dengan data? Mungkin ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan data? Ya, mungkin yang cowok ya. Data adalah sekumpulan informasi yang belum diolah dan belum memiliki makna, dapat berupa angka, kata, gambar, atau suara. Ya, mungkin yang lain punya jawaban? Ada? Nggak cukup ya. Data itu informasi yang belum diolah. Ya, informasi yang belum diolah bisa berbentuk angka, bisa berbentuk atau gambar. Ya, nah baik, mungkin udah ada yang tahu. Mungkin kedua, mungkin Pak mau nanya bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, yang di belakang pojok ya. Ada dua cara untuk mengumpulkan data. Satu dengan cara diperoleh langsung dan dua dengan cara diperoleh tidak langsung. Ya, baik. Nah itu mungkin itu yang pertama, cara mengumpulkan data ada dua cara ya. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung ya. Mungkin secara langsung itu bisa ditanyakan langsung, bisa pakai lembar observasi ya, apa yang kalian mau cari ya. Terus kalau secara tidak langsung nanti bisa data yang sudah disajikan kita baca, mungkin seperti itu ya. Baik, nah materi yang akan kita pelajari hari ini adalah statistika penyajian data ya. Untuk apa penyajian data itu sangat penting ya. Apalagi kalau kalian pelaku pariwisata ya, ujung-ujungnya kalian kan mau kerja pariwisata, jurusan kalian pariwisata ya. Nanti mungkin kalian bisa cek data pariwisata tamu yang masuk ke Bali ya, biar kita bisa baca ya. Mungkin kalian mau buka usaha apa itu ya, mungkin mau buka usaha restoran ataupun hotel, kalian bisa cari tahu ya, hotel yang gimana bagus ya, atau restoran yang gimana bagus, seperti itu ya. Kita akan mencari data penyajiannya ya, gimana cara baca data itu pentingnya. Makanya data itu harus disajikan ya, biar kita gampang memahami. Baik, Pak lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran dengan literasi dan diskusi nanti ya, kalian mampu menyajikan data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian mampu nanti menyajikan dalam bentuk model histogram. Terus yang ketiga, kalian mampu menyajikan dalam bentuk poligon frekuensi. Yang keempat, kalian mampu nanti menyajikan dalam bentuk OGIF. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita hari ini ya. Baik, lanjut. Nah, keempat ini, setelah itu Pak punya sebuah masalah, ada video permasalahan, ada video pembelajaran ya. Silakan ditonton ya. Ini linknya, boleh kalian pakai link atau bisa barcode, di scan barcode-nya ya. Silakan. Ini video cuma berdurasi 3 menit. Silakan ditonton. Benar. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Baik, karena di sana nggak bisa dibuka, dilihat dari sini ya. Mengetahui
bisa menggunakan analisis data sederhana. Di bulan apakah kunjungan meningkat dan di bulan apakah kunjungan menurun. Dari data ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan. Jadi apakah yang dimaksud dengan data? Menurut Enciklopedia Britannica, data adalah fakta atau angka yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk disajikan. Contohnya seperti data kunjungan wisatawan di Bali tadi. Dan dari definisi data itu sendiri kita jadi tahu kalau sebuah data itu pada akhirnya akan membutuhkan penyajian data. Lalu apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual pada tujuannya untuk mempermudah proses pemahaman analisis data yang jumlahnya banyak. Lalu bagaimana cara menyajikan data? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa digunakan, diantaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang kalau kita dapat banyak informasi secara lisan atau tertulis yang berisikan kalimat panjang, dalam satu waktu kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi pentingnya. Beda kalau kita tuangkan informasi itu ke dalam bentuk penyajian data. Dengan menggunakan penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi penting yang kita perlukan. Di mana sudah paham tentang penyajian data? Untuk materi-materi lainnya temukan di pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu lagi. Baik, itu ada sebuah video permasalahan sedikit ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak dari permasalahan itu? Baik, ada yang ingin bertanya? Gimana? Oh ya, yang di depan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. gimana cara menyajikan data biar mudah dipahami? Di sini temannya ada yang bertanya, gimana dari permasalahan tadi temannya bertanya, gimana cara menyajikan data biar mudah dipahami. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab, gimana caranya menyajikan data biar mudah dipahami? Ya, pojok lagi. Menurut saya bisa dengan tabel, diagram, dan Nah, ya, untuk gini, ya tadi udah dengar. Nah, biar mudah dipahami ya, data itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel, ya, bentuk tabel, bentuk diagram, bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk gambar, biar kita tahu ya. Nah, maksudnya misalnya banyak datanya, ada mungkin hampir 100, lebih dari 100, nanti kita bisa sajikan. Misalnya yang paling sederhana itu kan biasanya nilai ulangan ya, nilai ulangan biar kita tahu nanti rata-ratanya berapa ya, dapat nilai yang harus remedi berapa, seperti itu ya. Makanya data yang banyak itu harus disajikan. Nah, cara penyajiannya biar kita paham ya, bisa pakai apa? Pakai apa? Tadi? Pakai tabel, pakai diagram, grafik, ya bisa pakai gambar juga. Ya, mungkin ada yang lagi ingin ditanyakan dari permasalahan yang ditayangkan tadi? Ya. Ya. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Temannya ada yang bertanya, gimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik? Mungkin atau bisa nanti yang lainnya. Ada yang ingin bisa menjawab? Nah, di SMP udah dapat ini. Di SMK kalian cuma pengembangan aja. Ya. Ada yang tahu nggak gimana cara menyajikan tabel? Mungkin pojok kanan.
Nah, kalau masih pada lupa gimana cara menyajikan tabel, ya ini yang akan kita pelajari sekarang. Ya, kita akan menyajikan data yang banyak ini dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram, dalam bentuk poligon, dan ogib. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4. Nah, cara menyajikan tabel itu kita ada banyak. Ya, nanti bisa dicek dari urutkan data pertama. Ya, kalau data kuantitatif urutkan data, terus buat interval kelas, terus baru kita bisa buat tabel distribusi frekuensi. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensi, ya, baru kita bisa buat histogram. Setelah itu bisa buat poligon, bisa buat ogib. Nah, dari permasalahan di sana mungkin kita akan lanjut sekarang. Nah, Bapak punya lemar kerja, ya, lemar kerja peserta didik. Nah, kemarin kan sudah sempat Pak suruh nyari. Nah, kemarin habis ulangan juga udah sempat Pak suruh cari data hasil ulangan siswa, ya, dari kelas 10 AP1 dan AP2, AP3, AP4. Ya, sekarang data itu kalian sajikan di sini di lemar kerja peserta didik. Nah, untuk kelompok juga kalian udah buat. Silakan sekarang kelompoknya masing-masing dulu. Ya, silakan. Ya, bertiga. Ya. Ya, ini berarti yang bolong-bolong ini kelompoknya nggak hadir. Ya, ya, baik. Pak bagikan lemar kerja peserta didik. Ya. Baik, di lemar peserta didik. Nah, silakan kalian baca dulu, ya, lemar kerjanya bagaimana. Nanti pas pembuatan tabel kalian pakai ini, ya, pakai kertas ini. Mungkin tabelnya bisa dibuat di sana, masih bisa di lemar kerjanya. Mungkin grafiknya nanti buat di lemar ini. Ya, sekarang silakan diskusikan lemar kerja ini. Nanti cara penyelesaiannya juga udah buatkan dalam link video, nanti bisa cek, ya. Silakan cari bahan untuk cara menyelesaikannya, mungkin di YouTube, dimanapun, silakan diselidiki, ya. Nah, nanti linknya Pak kirimkan, ya, di grup. Silakan dikerjakan yang kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Data kalian yang kemarin silakan ditulis dulu di sini, ya. Ya, data yang ada berapa datanya? Ada 34, silakan ditulis, terus diurutkan, baru buat langkah-langkahnya, ya. Nah, buat yang rapi, ya, silakan nanti buat yang rapi, nanti difoto, kita akan presentasikan di depan, ya. Satu kelompok nanti dibuat di gini, masukkan ke WA grup. Langsung aja di sini, nggak usah di lemar kerjanya langsung. Langsung diurutin dari yang terkecil. Iya, dibuat aja dulu, terus dibuat gini, baru diurutkan di sini, baru langkah-langkahnya seperti itu. Ya, mungkin bisa bagi tugas, kalian buat, ada yang urut dulu, ya. Iya. Nanti waktunya sekitar 20 menit, ya. Ya, ada yang nulis 1, urutkan 1, ya. Udah diurutkan datanya? Ya. Dalam yang agak sulit itu mengurutkan, ya.
dari data acak kalian itu ya keurutkan itu harus memerlukan ketelitian ya. Jangan sampai hilang satu datanya. Ya. Ya, sekitar 10 menit lagi ya, kurang lebih kita akan presentasikan hasil kalian. Langkah-langkahnya gimana nanti ya. Apa yang harus dicari dulu. Nah, udah dapat sampai mana? Sampai di Panjang. Udah habis. Jadi salah satu kelompok yang sudah siap, kita akan presentasi. Ya, sebelum Pak tunjuk, mungkin yang sudah ya seberapa selesai dulu itu, ya. Sambil, dah. Nanti dipoto dulu, ya. Hasil kalian dipoto, udah. Setelah itu kirim di WA grup. Kita buka di sini. Nanti akan presentasi salah satu kelompok di sini. Ya. Yuk cepat. Biar waktunya agak habis. Mungkin karena Pak emang suka pojok, ya. Kita mulai dari kelompok pojok, ya. Kita mulai dari kelompok pojok. Silakan presentasi. Dipoto dulu hasilnya. Kita masukkan ke WA grup, ya. Kita buka di sini. Ya, silakan. Tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Baik. Kali ini kami akan menjelaskan tentang data. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Dengan saya, Nilo Madinta Lestari. Saya Nisa Margantari. Saya Nisa Lestari. Baiklah, kami akan memulainya dari mengurutkan data. Mengurutkan data diurutkan dari yang terkecil, yaitu 48, 57, 52, 62, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 88, dan 90. Untuk nilai maksimum, yaitu nilai tertinggi 90, nilai minimum 48, jangkauan, nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu 90 dikurang 48. Baik, kelompok lain tolong perhatikan, ya. Biar nanti bisa bertanya apa yang belum dimengerti. Ya, yuk silakan dilanjutkan. Menentukan banyaknya kelas K. K sama dengan 1 plus 3,3 log 0. Sama dengan 1 plus 3,3 log 34. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang bertanya? Baik, dari kelompok lain mungkin ingin bertanya. Nah, ya, yuk silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 izin bertanya. Jadi penyelesaian nomor 3, tentukan banyak kelas interval. K sama dengan 1 plus 3,3 log 0. Kenapa penyelesaian selanjutnya log 0 itu bisa berubah menjadi log 34? Izin jawab. Karena log 0 itu diubah menjadi jumlah urutan datanya. Kan berjumlah 34 peserta. N, ya. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi? Enggak, cukup? Cukup? Ya, kalau sudah cukup, silakan tutup dulu presentasi dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan keramasan. Om Santi Santi. Baik, beri tepuk tangan dulu. Ya. Berapa jumlah datanya tadi? 34. Ya. Dari datanya ada 34. Setelah itu,
Ya, mungkin bisa dilihat datanya dari 34, terus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, Pak beri penguatan lagi sedikit. Cari jangkauannya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Terus cari apa? Menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas di sini rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, mungkin di sini tadi dibacanya 0 ya. Di sini ya N ya. Mungkin agak kurang jelas. Nah, dilanjutkan sampai dapat 6. Ya. Setelah itu apa? Cari P. P itu apa? Panjang kelas interval. Nah, setelah dapat panjang kelas interval dapat 7. Setelah itu cari apa? Nah, setelah kita dapat panjang kelas interval, baru kita cari, membuat kelas intervalnya. Ya, gimana cara mencari kelas interval? Dengan cara menjumlahkan ujung bawah atau nilai paling kecil, ya, dijumlahkan dengan P dikurangi 1, ya. Nah, sampai dapat seperti ini. Setelah itu buat apa? Tabel. Sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut latihan soal. Ya, silakan kembali ke bangku kalian masing-masing. Tadi kan sudah sempat Pak evaluasi sedikit. Ya, gimana caranya? Pertama apa? Urutkan data. Setelah itu apa? Cari tabel dulu. Baru kita bisa ke poligon, histogram, poligon, ogib. Ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal. Silahkan dibuat. Nah, yang ini soalnya cuma 1 soal, ya. Soalnya cuma 1, tapi ada anaknya banyak, ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan coba dibuat. Nanti hasilnya dikumpul. Ingat hasilnya nanti isi nama, nomor absen, ya. Baik, karena waktunya udah habis, selesai nggak selesai hasilnya silakan dikumpul ke depan. Yuk, cepat. Silakan dikumpul. Udah, yuk cepat-cepat. Hitung sampai 3, 1. Ya. Dari pembelajaran hari ini Bapak amati sudah sangat baik, ya. Dari kedisiplinan sudah sangat baik. Mungkin ada tadi di belakang masih main-main sedikit. Mungkin menurut Pak pembelajaran keseluruhan sudah sangat-sangat bagus. Perlu ditingkatkan lagi, ya. Mungkin dari segi kedisiplinan dan keaktifan kalian. Nah, mungkin untuk di rumah kalian bisa baca-baca untuk materi min, median, modus. Dah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini kita akhiri. Pada asana. Rama Santi. Oh, Santi. Oh. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan istirahat, ya. Silakan kalian istirahat dulu. Ya. Terima kasih. Boleh dah istirahat, ya. Silakan.